liyutimma Allahu rasul fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Ayat ini memberikan kita gambaran tentang satu berita kejadian-kejadian kelak di hari kiamat, mana Allah mengumpulkan para rasul yang kita tahu dari hadis jumlah para rasul itu 315, kila 313, dan ditanya bagaimana tauhid umat kalian, mada ujibtum, bagaimana sikap umat dulu ketika masih era dakwah. Jadi saya pun nanti akan ditanya gimana jemaahmu saat dulu pengajian. Saya bilang hati-hati dulu ya Allah. Jadi bagaimana sikap umatmu dulu saat engkau masih berdakwah? Disampaikan juga peristiwa lain di dalam ayat lain, falanas'alanna alladziina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin. Di surat Al-A'raf ayat ke-6, sesungguhnya kami menanyai umat-umat yang telah diutus, katanya Allah, rasul-rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami walanas'alanna al-mursalin, dan kami juga akan menanyakan para rasul-rasul kami. Jadi ayat ini senada. Kalau ayat yang lebih umum dikatakan fawarabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun, maka demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Surat Al-Hijr ayat ke-92-93. Namun demikian yang dijawab oleh para rasul ketika ditanya oleh Allah, la ilma lana, tidak ada pengetahuan kami tentang itu ya Allah, innaka anta 'allamul ghuyub, pengetahuan kami gak ada apa-apanya ya Allah dibandingkan pengetahuannya engkau. Ya, jawaban ini mirip dengan kita ketika ditanya lalu kita menjawab wallahu a'lam, Allah lebih ghani. Artinya pengetahuan terbaik dan tertinggi itu memang bersandar kepada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab gini, kita kadang sering takjub, tidak habis pikir melihat mendengar adanya orang alim. Katakanlah orang alim ini sedang berfatwa, ngajar, mulang, bahkan misalkan sanad keilmuannya bersambung juga kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kita tahu hari ini kan generasi kesekian belas, generasi kesekian ribu atau belasan ribu. Nabi hidup 16 abad yang lalu, ya. Dan generasi ini alim menurut pandangan kita. Macam sampel saja misalkan Gus Dur. Saat kita tahu kalimatnya Gus Dur, pikiran kadang nggak nutut. Yang apa yang disampaikan Gus Dur nutut ya? Kadang nggak nutut. Atau sekelas beliau Gus Baha. Saat kita melihat YouTube-nya, takjub nggak? Takjub. Oh iya, ada orang salim begini. Ini generasi kesekian, gitu ya. Bagaimana gurunya? Kiai Maimun. Bagaimana gurunya Gus Dur? Bagaimana guru-gurunya? Ini belum kita tahu tentang Imam Syafi'i, belum tahu Ali Ghazali. Kita tidak semasa, tidak sejaman. Mungkin kalau kita takjub dengan kealimannya beliau, Imam Syafi'i, ya, yang ketika mendengar melihat sesuatu itu hafal, tidak akan lupa. Bagaimana alimnya beliau? Tambah anak-anak, tambah terperangah. Ya Allah, mungkin ketika tangan kerak misalnya nggak kerasa dari saking takjubnya. Ini belum ke Sayyidina Ali, ke atas lagi, tarik ke atas lagi. Ini belum. Bagaimana alimnya beliau yang bahkan dilakukan sebagai babul ilm, sebagai pintu. Ini belum gudangnya. Jadi tingkatan-tingkatan kealiman itu yang kalau disandarkan saja sudah kita takjub. Apalagi nanti kita datang ke pabriknya. Ya, jentak Nabi akhirnya. Dan ini ada yang lebih alim lagi, lebih alim di atasnya ayam alim Allah Subhanahu wa ta'ala. Jentak nutut jen mentok. Ya, kan kita tahu perlakuan umat pada para periode dulu di zamannya Rasulullah ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana umatmu? Kita tahu, bahkan masyhur dari banyak sejarah
apa yang dilakukan umat-umat Nabi terdahulu. Ya kayak saya sekarang ngaji malam-malam, gimana muridmu, gimana umatmu? Ya saya tahu, ada yang khusyuk, ada yang begini, ada yang tidur, itu saya tahu. Nah, yang saya tidak tahu itu kalau ngajinya online, saya tidak tahu yang di sana nganu apa, karena saya tidak tahu. Artinya pengetahuan saya itu berbatas pada apa yang saya lihat. Tapi kalau Nabi, kalau Rasul itu kan tahu, bahkan ada Rasul itu yang dibunuh, Zakaria, Yahya, ada yang diusir, Tebet yang diusir itu juga kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Artinya para Rasul sebetulnya tahu secara gamblang bagaimana umatnya. Namun saat Allah tanya nanti pas hari kiamat malah menjawab la ilma lana. Kita tidak ada pengetahuan tentang itu ya Allah. Ya, innaka anta allamul ghuyub. Jadi sebab karena memang manusia itu pengetahuannya ya yang terlihat saja, lahiriah saja. Padahal yang penting itu adalah batiniahnya. Bisa saja yang tidur batinnya nyambung ke kami, kan gitu. Bisa saja yang dilihat manusia itu tahu saat masih hidup, namun ketika sudah meninggal kita tidak tahu. Bahkan ada umat yang masuk Islam dulu setelah baginda Nabi wafat. Ya macam saya ini kan, tidak menangi eranya zaman Nabi. Apakah saya bukan umatnya Nabi? Ya dari aku baik kan begitu. Makanya di kita itu kan diminta sering-seringlah baca sholat. Kalau yang tuh Rasulullah itu. Nah, manusia itu juga tahu ilmunya saat berhadapan-hadapan saja. Manusia tahu, memperhatikan saja dan seterusnya. Artinya pengetahuan manusia siap waktu itu memiliki batas, tidak sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan pengetahuan kita itu seringkali tidak muncul padahal yang sebenarnya itu tahu. Kapan? Saat mental kita tidak stabil. Ini sudah tahu nih. Nah, artinya wadah pengetahuan kita juga punya batas. Batasnya kapan? Kalau sudah mental kita tidak stabil, hilang. Ya, kayak sampai kalau ikut lomba naik ke atas pentas ngebleng. Ini wadah kita begitu, mental kita begitu. Jadi tidak heran kalau Imam Hasan Al-Basri menyebutkan di ayat yang sama penafsirannya dalam melengkapi tafsir ini. Sebab kalau itu pengetahuan para Rasul juga hilang karena melihat kengerian hari kiamat. Dari takon kemari, dari takon ke Gusti Pengiran, dari takon ke Gusti Allah. Pengetahuannya hilang. Itu faktor kedua yang ditafsirkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Ilmu Allah tidak bisa dibandingkan dengan ilmu manusia. Ilmu kita itu labil, ilmu Allah tidak. Kita bisa lupa, Allah tidak.